Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aniswatul Hikmah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Bina Insan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Siti Maisaro, SPD. Beliau adalah wali kelas 4 di SDIT Bina Insan Keragilan. Assalamualaikum Siti Maisaro. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan adakan percakapan perobservasi gitu Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Siti lakukan di dalam kelas gitu. Dan sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas Ibu Siti, begitu ya Bu? Ya, siap. Oke. Adapun yang dilakukannya supervisi ini tujuannya adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Siti Maisaro lakukan di dalam kelas nanti. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Tentunya ini adalah sebagai persiapan awal gitu ya untuk Ibu Siti Maisaro sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri dan sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik gitu ya untuk murid Ibu Siti Maisaro. Begitu ya Bu? Ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya ajukan kepada Bu Siti Maisaro, boleh? Oke. Yang pertama nih Bu Siti, yaitu berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Siti capai di pembelajaran pada kali ini? Oke, di sini kan saya mengambil materinya itu tentang ciri benda, zat, dan perubahannya di pembelajaran IPAS. Nah, tujuannya itu saya ingin siswa mampu mendeskripsikan tentang perubahan zat. Nah, contohnya misalkan perubahan wujud zatnya kayak padat, ke cair gitu seperti itu. Dan siswa mampu mendeskripsikan perubahannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa juga mampu menjelaskan perubahannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada 3 tujuan dalam pembelajaran yang ingin Bu Siti capai ya. Oke. Nah, bagaimana sih untuk area pengembangan yang ingin Ibu Siti capai dalam pembelajaran kali ini? Oke, di sini kan saya ingin tujuan pembelajaran itu mendeskripsikan ya Bu ya. Jadi nanti saya mengajak anak-anak itu observasi tentang perubahan zat dan membuat bagan perubahannya gitu, agar siswa itu mengerti oh ternyata ada perubahan zat yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti bagian pengembangan yang ingin Bu Siti capai itu adalah di bagian observasi dan juga pembuatan bagan ketika praktik nanti ya Bu ya. Nah, saya juga ingin mendengar nih Bu, bagaimana untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bu Siti Maisaro capai atau Bu Siti Maisaro terapkan dalam kelas, mungkin baik dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Nah, di sini kan kita sudah mengikuti kurikulum IKN ya Bu ya. Jadi di sini saya akan mengambil pembelajaran berdiferensiasi konten, di mana nanti anak-anak itu akan diberi penilaian awal, di mana nanti akan dibagikan kelompok sesuai dengan kemampuan anak itu. Jadi nanti anak itu ketika sudah dibagi dengan kelompok sesuai kemampuannya, nanti akan diberikan tugas sesuai kemampuannya. Contohnya seperti kelompok 1 yang sudah mampu menjelaskan atau presentasi, nah itu akan diberikan tugas bagan dan dia presentasi di depan kelasnya. Itu contohnya seperti itu Bu. Jadi nanti setelah itu nanti akan dilaksanakan praktikum dan observasi. Baik, jadi untuk rancangan pembelajaran ini berupa berdiferensiasi konten dan juga proses gitu Bu ya, sehingga nanti anak-anak juga akan belajar sesuai dengan kemampuannya gitu, dan tentunya lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Nah, terus bagaimana nih untuk media pembelajaran yang akan Bu Siti Maisaro gunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajarannya itu saya akan menyiapkan materi, yaitu pertama materi PPT yang akan saya presentasikan kepada anak-anak. Yang kedua itu bagian perubahan wujud benda, dan yang ketiga itu nanti saya meminta anak-anak membawa bahan-bahan praktek gitu. Dan yang terakhir nanti saya menyiapkan APD. Oke, berarti Bu Siti Maisaro akan menggunakan media PowerPoint gitu ya untuk nanti di materinya. Terus setelah itu Bu Siti juga akan menggunakan media bagan gitu ya
terus LKPD dan juga tentunya yang lain, dan anak-anak ini bakal praktek ya. Iya, Berarti insya mereka Allah. juga akan membawa bahan-bahan yang sudah disiapkan atau ditugaskan. Masya Allah, keren sekali. Oke, kira-kira kapan nih Ibu Siti akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam keberapa? Nah, sesuai jadwalnya pembelajaran IPAS itu di hari Kamis. Nah, itu insya Allah nanti saya akan melaksanakan di jam ke-6. Oke, baik, berarti Kamis depan saya akan datang ke kelas Ibu Siti Maisaroh untuk melakukan supervisi kelas, begitu ya Bu ya. Nah, dan nanti kegiatan observasi kelas ini saya akan mencatat beberapa hal yang terjadi atau yang Ibu Siti lakukan di dalam kelas, begitu ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu Siti Maisaroh melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan kembali percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Baik, sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa sih yang Bu Siti dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oke, hari ini saya mendapatkan pembelajaran ya Bu. Oh, ternyata setelah sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ternyata kita harus merancang ya dan tahu tujuan pembelajarannya itu apa, dan menyediakan media pembelajaran agar nanti lebih percaya diri dalam mengajar dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Alhamdulillah, berarti ada manfaatnya ya, Ya. percakapan perobservasi kita pada hari ini. Tentunya ini sangat membantu Bu Siti untuk kedepannya bisa lebih mempersiapkan diri lagi gitu ya, sehingga nanti ketika proses observasi itu juga ada evaluasi dari saya, sehingga kedepannya ada perbaikan untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke, terima kasih Bu Siti karena sudah mau melakukan praobservasi bersama saya, dan nanti kita akan bertemu di kampus depan. Dan nanti di pasca observasi ini kita juga akan didampingi oleh pendamping praktik saya, Ibu Fitriani. Semoga Bu Siti tidak keberatan ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Bu Siti atas Ya, waktunya. sama-sama. Sukses selalu.
Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Seru tidak? Nah, apanya yang seru coba? Makan gula. Ya, dari mainnya. Apalagi? Main api katanya ya. Yang favorit? Ya, masak-masakan. Nah, setelah itu, kalau kalian merasa senang dan seru, di sini ada pertanyaan lagi. Kata sulit dalam mengerjakannya, yaitu tadi yang kata Bilkis apa? Yang belakang kedua ya, sampai gosok tadi ya. Nah, ya itu yang sulit karena itu butuh waktu yang lama. Apakah silakan tepuk apresiasi. Oke, ya. Dan Bu Siti ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Oke, Bu Siti minta akhirnya silakan memimpin doa. Yeay, KM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Anisatul Hikmah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 di Pasca Observasi. Saya dari SD TBD Sentra Gilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya masih ditemani oleh Ibu Siti Maisarah SPD sebagai guru yang sudah diobservasi pada supervisi akademik. Dan saya pun ditemani oleh Ibu Fitriani SE selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga baik ya. Dan mudah-mudahan hari ini di percakapan kita di pasca observasi ini kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Siti Maisarah berkaitan dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu Siti lakukan kemarin. Nah, untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Siti Maisarah lakukan. Oke, Bu? Ya, insya Allah Bu. Oke. Untuk yang pertama nih Bu, bagaimana sih perasaan Bu Siti kemarin berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah Ibu Siti lakukan di kelas kemarin? Ya, untuk perasaan sih sepertinya grogi ya Bu ya. Walaupun memang Deg-degan setiap ya, walaupun memang setiap semester kita melaksanakan supervisi yang sudah dinilai oleh kurikulum atau kepala sekolah gitu kan ya. Tapi karena ini didokumentasikan, jadi rasa deg-degan itu pasti ada gitu ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif dan sesuai dengan perencanaan modul ajar. Insya Allah keren. Alhamdulillah ya, meskipun ada deg-degannya, groginya gitu ya. Karena sebenarnya sudah terbiasa padahal ya di observasi gitu ya oleh sekolah atau kurikulum. Tapi alhamdulillah semuanya lancar ya Bu ya, lancar. Pembelajarannya juga kondusif, anak-anak juga sangat sangat ikut bersemangat gitu ya ketika pembelajaran Bu Siti lakukan kemarin. Bisa diceritakan kembali nggak Bu Siti? Area pengembangan apa sih yang Ibu lakukan dalam kelas, serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Untuk tahap pengembangan sih Bu, dalam pengetahuan saya itu mengajarkan siswa untuk mengetahui bentuk zat kehidupan sehari-hari, dan ketika prakteknya kita menggali tentang perubahan bentuk zat dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya, yang pertama saya itu membuat modul ajar dan merumuskan tujuan pembelajaran seperti itu. Terus yang kedua, saya membuat asesmen diagnosa untuk melihat sesuai kemampuan siswa. Terus membuat asesmen formatif, asesmen sumatif, dan yang terakhir saya itu menentukan media pembelajaran yang bisa mendukung pembelajaran secara berdiferensiasi. Oke, keren sekali. Jadi area pengembangannya itu berupa pengetahuan ya Bu ya, jadi tentang perubahan wujud benda gitu ya, dan keterampilannya berupa praktik-praktik gitu ya, untuk menentukan bahwa perubahan zat benda itu seperti
Kemarin udah bagus banget Bu Siti. Anak-anak juga sangat bersemangat gitu, antusias gitu. Nah, menurut Bu Siti nih, sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu terapkan di kelas tadi nih? Apakah sudah berhasil atau mungkin ada yang masih belum berhasil? Alhamdulillah, kalau menurut saya setelah saya evaluasi gitu dalam kegiatannya berjalan dengan lancar ya Bu ya, berhasil gitu ya, dan anak-anak juga antusias mengikuti pembelajaran, dan anak-anak juga alhamdulillah bisa mengikuti dengan semangat lah, terus bisa menjawab pertanyaan asesmen gitu kan ya, walaupun memang masih ada kendala dan kekurangannya seperti itu, tapi alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Jadi tadi sudah dilakukan dengan baik ya, gitu. Semuanya lancar, semuanya juga sudah ada tadi udah membuat modul ajar, sudah strateginya sudah, bahkan media-medianya pun sangat kelihatan sekali Bu Siti mempersiapkan gitu ya. Nah berarti kan semuanya sudah dilakukan dengan baik. Tapi tadi Bu Siti mengatakan meskipun masih ada kekurangan. Kalau boleh tahu nih, menurut Bu Siti apa sih kekurangan yang atau mungkin kendala-kendala yang Bu Siti hadapi ketika proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk kendala sama kekurangan ya biasa ya Bu ya, namanya juga anak SD pasti diperintahin kayak gini, tapi ada aja yang tidak mengikuti instruksinya gitu, seperti itu. Bahkan ada juga anak yang asik sendiri, bahkan ada anak yang bercanda dengan temannya gitu ya, gitu tuh. Bahkan ada alat prakteknya yang digunakan untuk bercanda gitu, padahal belum waktunya digunakan, seperti itu gitu tuh. Tapi alhamdulillah walaupun memang ada kendala dan kekurangan, ya alhamdulillah anak-anak sudah mengikuti gitu tuh, dan alhamdulillah anak-anak juga saya lihat sudah beberapa bisa menjawab pertanyaan, dan saya anggap itu berhasil dengan rencana saya gitu. Nah berarti tadi yang Bu Siti sampaikan tadi itu ada beberapa siswa yang tidak mengikuti instruksi gitu ya. Ya memang anak SD ya, namanya juga mau sefokus-fokusnya anak SD itu paling cuma berapa menit gitu ya. Di awal tuh oke, antusias mendengarkan gitu ya. Nah kan tadi ada yang kata Bu Siti itu ada yang dia menggunakan alat peraganya atau alat prakteknya gitu ya, digunakan mainan lah, asik sendiri, bercanda dan lain-lain. Kalau menurut Bu Siti kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, setelah saya evaluasi gitu kan kenapa anak itu terjadi, ternyata saya lihat dan saya ingat itu, oh ya ternyata saya tuh belum membuat keyakinan kelas gitu tuh, sama kesepakatan kepada anak-anak gitu, bagaimana cara pembelajaran yang baik gitu kan, kegiatannya bagaimana, dan kesepakatannya ketika belajar itu bagaimana gitu kan. Itu kesalahan saya gitu, dan saya mengelompokkan anak juga ternyata sesuai kemampuannya gitu Bu, bukan sesuai dengan gaya belajarnya. Nah insya Allah nanti untuk selanjutnya saya mencoba menentukan kelompok itu sesuai dengan gaya belajarnya gitu, sesuai dengan minat belajarnya, supaya anak-anak itu lebih semangat lagi, lebih nyaman lagi dalam belajar, seperti itu. Keren sekali. Jadi berarti itu merupakan rencana Bu Siti ke depannya gitu ya, agar bisa menyesuaikan minatnya. Jadi kemarin itu kan Bu Siti sudah melakukan asesmen diagnostik gitu berdasarkan kemampuan ya. Jadi ada kemampuan yang tinggi, sedang, dan juga rendah gitu. Nah namun kemarin masih ada siswa yang masih belum mengikuti pembelajaran dengan baik gitu ya, sesuai dengan instruksi itu karena keyakinan kelas yang belum tersampaikan. Oke, berarti rencana Bu Siti yang pertama adalah harus menyampaikan keyakinan kelas terlebih dahulu gitu ya, supaya ketika dalam proses pembelajarannya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan keyakinan yang mereka buat gitu. Terus yang selanjutnya Bu Siti juga mau mengeksplor lagi gaya pembelajaran berdasarkan minat dan juga minat siswa gitu, sehingga kalau sesuai dengan minatnya mungkin akan lebih memperhatikan lagi. Oke, itu keren sih. Jadi karena gaya belajar siswa kan banyak ya, ada belajar visual, ada kinestetik dan juga auditif. Oke, itu akan lebih bagus lagi insya Allah ke depan. Oke, mudah-mudahan apa yang nanti sudah Bu Siti rencanakan untuk kedepannya bisa terrealisasikan, bisa mendapatkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Apa yang diberikan kemarin itu juga apa yang sekarang direncanakan nih akan bisa diterapkan untuk kedepannya gitu ya. Nanti akan saya tunggu lagi nih di supervisi selanjutnya apakah bisa direalisasikan atau tidak gitu. Oke, kira-kira kapan nih Bu Siti akan mau mencoba melakukan tadi perubahan ya? Siti kan tadi mau melakukan perubahan keyakinan kelas, mau melakukan perubahan dari asesmen diagnostiknya. Nah, kira-kira kapan?
Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Cuma kan tahap pertamanya saya harus tahu dulu gitu gaya belajar siswanya sama minat siswanya itu di mana gitu supaya saya bisa tahu dan pembelajaran saya itu bisa variatif dan inovatif gitu kan dan bisa berpihak tentang untuk kebutuhan murid selanjutnya seperti itu. Karena memang biar pembelajaran berdiferensiasi ini kita ini Sesuai ya kebutuhan sesuai siswanya. kebutuhan siswa. Keren sekali. Oke, kita tunggu di supervisi selanjutnya. Dan saya juga akan memberikan kesempatan gitu ya kepada Ibu Fitriani selaku pengajar praktik dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9 untuk memberikan umpan balik atau tanggapan nih terkait jalannya kegiatan pasca observasi antara saya dan Ibu Siti. Pada Bu Fitriani dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Anissa, Siti. Beruntung sekali ya Ibu menjadi modelnya Bu Anissa. Alhamdulillah Bu. Ya, nanti di LMS itu ada foto Ibu, ada gambar Ibu, Ibu. Iya. Siapa tahu nanti ketularan Bu. Ya. Dulu juga saya juga kayak gitu ya. Jadi model-model aja. Tahunya jadi aktornya sekarang. Langsung ya jadi peran utamanya ya. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang Ibu Siti sampaikan dan sudah di coaching juga dengan Ibu Anissa. Ibu sudah jauh lebih baik, sudah banyak sekali pembelajaran yang berdiferensiasi dan sudah berpusat pada murid juga ya. Dengan di sini juga sudah mayoritas sudah menjalankan semuanya itu ya. Dari kurikulum merdeka. Lagi sekarang kurikulum merdeka. Hanya saja catatan buat saya itu ketika kita mengajar, kalau lebih baiknya kita memberikan refleksi ya. Ketika kita mengajar ke anak itu berikanlah pertanyaan apa yang telah dipelajari hari ini, apa manfaatnya, itu adalah Perasaannya. apa perasaannya, gitu. Bagaimana perasaannya, kemudian kita sebagai guru tidak hanya memberikan ilmu ya Bu ya, kita juga harus memberikan motivasi karena anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Apalagi ada anak yang orang tuanya sibuk bekerja, itu kadang belajar itu mempengaruhi. Apalagi di SD itu rata-rata orang tuanya produktif ya. Iya. Nah ini kita pintar-pintar untuk menggali perasaan anak bagaimana gitu. KSE-nya ya, lebih kepada KSE-nya. Kompetisi apa? Kemampuan dalam sosial emosionalnya ya. Jadi kita harus utamakan itu ya, karena ketika perasaan kita ini bahagia, gurunya dulu ya, gurunya bahagia, pasti anaknya pun bahagia. Bahagia ya. Kita KSE-nya harus diutamakan juga ya. Mau di awal atau mau di akhir KSE boleh. Itu aja. Selebihnya saya sudah sambut dengan Bu Siti dan Bu Anissa luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitriani atas umpan balik dan juga masukan terkait kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan juga pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Siti Maisarah SPDI dan juga Ibu Fitriani. Saya Anisatul Hikmah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9, mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.